Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam perkuliahan online mata kuliah perencanaan pembelajaran magang kependidikan semester 4. Kami dari kelompok 1 ingin berpresentasi mengenai pengembangan silabus di jenjang SMA dan SMP. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Aji Santoso dengan NIM 004, yang kedua ada Ani Nur Aini, NIM 016, yang ketiga Atta Indianto, NIM 022, yang keempat Dia Rahmatika, NIM 026, yang kelima ada Elsya Primarartri, NIM 034, yang keenam Firda Hikmatul, NIM 038, yang ketujuh ada Jelia Prihardiningsih, NIM 046, yang kedelapan ada Nanda Sukmawati, NIM 056, yang ke-9 Nuri Pujiastuti, NIM 060, yang ke-10 ada Salsabila Nur Asyifa, NIM 070, dan yang ke-11 Sylvia Intan dengan NIM 076. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus. Menurut Sanjaya pada tahun 2007, silabus adalah suatu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Sedangkan menurut BSNP pada tahun 2006 halaman 14, silabus adalah suatu penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam sebuah materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan sebuah indikator pencapaian kompetensi untuk suatu penilaian. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada prinsip-prinsip silabus yang dicetuskan oleh Wijaya 2019. Prinsip pertama yaitu ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga sistematis, yang keempat konsisten, yang kelima memadai, yang keenam aktual dan kontekstual, yang ketujuh fleksibel, dan yang kedelapan menyeluruh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat silabus yang dijabarkan oleh Depdiknas tahun 2008. C. Halaman 6 diantaranya 1. Sebagai pedoman acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan pengembangan sistem penilaian. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan dicapai dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, sebagai ukuran melakukan penilaian keberhasilan suatu program pembelajaran. Yang keempat, dokumentasi tertulis atau written document sebagai akuntabilitas suatu program pembelajaran. Yang selanjutnya, menurut Musli tahun 2007 halaman 24, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sistem penilaian, selalu mengacu pada SK, KD, dan indikator yang terdapat di dalam silabus. Materi yang selanjutnya mengenai langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus menurut Nurdin 2016 ada 10 langkah. Langkah yang pertama, mengkaji kompetensi inti. Yang kedua, mengkaji kompetensi dasar. Langkah yang ketiga, mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Langkah yang keempat, pengembangan penilaian. Langkah yang kelima, mengidentifikasi kegiatan pembelajaran. Langkah yang keenam, mengidentifikasi materi pembelajaran. Langkah yang ketujuh, pengalokasian waktu. Langkah yang kedelapan, menentukan media atau alat, bahan, dan sumber. Langkah yang kesembilan, proses penilaian silabus. Langkah yang ke-10, pengembangan silabus berkelanjutan. Langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, langkah-langkah pengembangan silabus yang pertama ada mengkaji kompetensi inti.
kompetensi inti adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, standar kompetensi inti ini dibagi menjadi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk ranah sikap sendiri dibagi menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pembagian ranah sikap ini yang menjadi perbedaan antara kurikulum 2013 dengan KTSP. Dengan demikian, kompetensi inti mencakup 4 dimensi, yaitu KI 1 untuk sikap spiritual, KI 2 untuk sikap sosial, KI 3 untuk pengetahuan, dan KI 4 untuk keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasian muatan pembelajaran dalam mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Kompetensi yang berkaitan dengan sikap spiritual dan sosial dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada saat peserta didik belajar tentang penerapan pengetahuan atau KI 3 dan keterampilan atau KI 4. Nah, kita akan masuk ke langkah-langkah pengembangan silabus yang kedua, yakni kompetensi dasar. Mengkaji kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian, kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Nah, mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka. Di dalam mengkaji kompetensi dasar mata pelajaran, maka perlu memperhatikan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama ada mengkaji kompetensi dasar atau KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. Kemudian ada mengembangkan adanya keterkaitan antara KI dan KD dalam pelajaran. Dan yang terakhir menunjukkan adanya keterkaitan antara KI dan KD antar mata pelajaran. Gambaran simulasi dari rekan saya mengenai langkah-langkah pengembangan silabus menurut Nurdin 2016, yakni mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, di mana indikator dirumuskan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, serta dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi. Beberapa kriteria indikator diantaranya yaitu sesuai tingkat pemahaman berpikir peserta didik, berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, memerhatikan sumber-sumber belajar yang relevan, dapat diukur atau dapat dikuantifikasi, berisi kata kerja operasional, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah pengembangan penilaian, di mana penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator penilaian dengan menggunakan tes maupun non-tes yang dapat berupa tes lisan maupun tertulis, penilaian proyek, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada mengidentifikasi kegiatan pembelajaran yang meliputi pertama, memberikan peluang bagi peserta didik untuk mencari, mengolah, dan menemukan sendiri pengetahuan di bawah bimbingan guru. Yang kedua, mencerminkan ciri khas dalam pengembangan kemampuan mata pelajaran. Yang ketiga, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, sumber belajar, dan sarana yang tersedia. Yang keempat, bervariasi dengan mengombinasikan kegiatan individu atau perorangan, berpasangan kelompok, dan klasikal. Yang kelima, memperhatikan pelayanan terhadap perbedaan individual peserta didik. Yang selanjutnya, mengidentifikasi materi pembelajaran yang meliputi pertama, tingkat pertimbangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kedua, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang ketiga, struktur keilmuan. Yang keempat, kedalaman dan keluasan materi. Yang kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuturan lingkungan. Dan yang terakhir ada alokasi waktu.
langkah-langkah pengembangan silabus berdasarkan penjelasan dari Nurdin pada tahun 2016 tidaknya mencakup dua hal. Yang pertama adalah pengalokasian waktu dan yang kedua adalah penentuan media atau alat, bahan, dan juga sumber. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif. Penentuan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar per semester, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Untuk penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Di slide yang sekarang ini bisa dilihat bahwa dijelaskan proses penilaian silabus. Ada 4 tahap. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, ketiga penilaian, dan yang keempat revisi. Nah, slide selanjutnya di sini dipaparkan format penulisan untuk silabus. Di sini ada 2 format, bisa dilihat dan dipahami oleh teman-teman bagaimana cara menulis silabus yang baik dan benar. Terima kasih. Berikut adalah format penyusunan silabus. Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi belajar, evaluasi proses atau pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi rencana pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga memberikan manfaat bagi rekan-rekan dalam hal penyusunan silabus di jenjang SMP dan SMA. Sekian, jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kritik dan saran selalu terbuka untuk kami, dan jika ada pertanyaan mohon bisa ditanyakan melalui forum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.